Pada video konten kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana pupuk urea atau pupuk-pupuk nitrogen lain dapat diserap oleh tanaman. Proses penyerapan pupuk urea oleh tanaman tidak bisa langsung, karena urea harus diubah dulu menjadi bentuk yang bisa diserap, yaitu ion amonium atau ion nitrat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar animasi ini. Untuk mengubah tersebut, dibutuhkan bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter, yang juga membutuhkan oksigen tanah. Untuk itu, dibutuhkan sifat biologi tanah yang baik atau populasi mikroba tanah, seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter dalam jumlah yang cukup, di mana bakteri-bakteri nitrifikasi tersebut untuk hidup juga membutuhkan oksigen di dalam tanah. Apa syarat tanah dapat mengandung oksigen yang cukup? Syaratnya adalah tanah harus gembur, terutama di sekitar perakaran, atau tanah memiliki pori, atau ruangan yang cukup untuk dapat menyimpan oksigen. Bagaimana dengan olah tanah dengan mencangkul, membajak, atau mentraktor sebelum tanam? Apakah belum cukup untuk membangun pori tanah? Saya katakan, belum cukup, karena olah tanah bekerja hanya sampai di kedalaman 15-30 cm, sedangkan kedalaman akar tumbuh dapat mencapai 60-1500 cm, dan tidak menjamin terbentuk pori tanah yang cukup, terutama di tanah yang banyak mengandung lumpur dengan partikel yang berukuran kecil. Itu ditunjukkan dengan pada saat basah, tanah itu lengket, dan di saat kering menjadi keras, seperti batu, dan pecah-pecah, seperti yang pemirsa bisa lihat. Tekstur tanah ini sudah dipastikan bahwa pori-pori tanah tidak mencukupi untuk menyimpan oksigen. Sudah dapat dipastikan, lahan dengan kondisi tekstur semacam ini, apabila ditanami dan dipupuk nitrogen, akan tidak efisien dengan banyaknya nitrogen yang hilang sebelum dapat diserap oleh tanaman. Seperti pemirsa bisa lihat, jumlah anakan per rumpun dari bekas padi yang baru dipanen terlihat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa nitrogen yang dapat diserap tanaman ini tidak mencukupi untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh subur dan sehat. Walaupun petani sudah memberikan pupuk nitrogen yang cukup, ada beberapa dampak yang mengganggu pertumbuhan tanaman yang kekurangan serapan hara nitrogen, yaitu daun menguning, bahkan mulai dari usia muda, kemudian bisa mengakibatkan kematian. Tanaman tumbuh kerdil di fase pertumbuhan, kemudian berdampak pada produktivitas rendah di fase generatif. Tanaman mudah terserang penyakit, karena dengan kekurangan asupan hara nitrogen, maka tanaman memiliki daya imun yang rendah. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa tanah yang gembur di sekitar perakaran adalah mutlak dibutuhkan bagi semua tanaman untuk tumbuh subur. Di mana oksigen tanah didapatkan dari air hujan atau di saat penyiraman. Karena air selalu membawa serta oksigen dari udara bebas, kemudian tersimpan di pori tanah. Untuk itulah, saya merekayasa suatu pupuk yang salah satu fungsinya adalah penggembur tanah, yaitu pupuk hayati majemuk, yang dapat bekerja dengan cepat dan murah, serta mudah untuk diaplikasikan di lahan, yaitu pupuk hayati majemuk cair, puca madu, dan pupuk hayati majemuk granul bioratu, di mana bahan aktif pupuk hayati tersebut adalah mikroba-mikroba fungsional yang bervitalitas tinggi, sehingga dengan cepat berkembang biak di dalam tanah, dan telah diadaptasikan di media yang ekstrem, agar tetap dapat hidup normal di tanah yang ekstrem, seperti tanah yang bertekstur keras, dengan kadar oksigen tanah yang rendah, atau menghadapi tanah yang sangat asam. Di saat mikroba bahan aktif tersebut berkembang biak, akan membentuk koloni-koloni yang menyebar di sekitar perakaran, sambil membentuk biofilm untuk melindungi koloni-koloni tersebut dari serangan mikroba-mikroba patogen lain. Biofilm itulah yang mengikat partikel-partikel tanah yang berukuran sangat kecil, seperti debu, menjadi partikel yang lebih besar
sehingga tanah menjadi lebih gembur. Inilah sawah yang diaplikasi Puca Madu 7 hari yang lalu. Terlihat teksturnya gembur. Berbeda dengan lahan di sebelahnya, yang belum diaplikasi Puca Madu, terlihat lebih bantat walaupun sama-sama telah dialiri air. Sekian dahulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sedulur tani semua, dan sampai jumpa, terima kasih.